Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan mata pelajaran sejarah dengan Ibu Kiki. Di sini hari ini kita akan membahas mengenai Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia. Nah, dari Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia inilah yang merupakan suatu tonggak utama dari munculnya Pergerakan Nasional Indonesia. Ya, di sini ada 5 organisasi yang dibentuk oleh pemuda-pemuda Indonesia sehingga muncullah Pergerakan Nasional Indonesia. Yang pertama yaitu Organisasi Budi Utomo. Nah, ini merupakan Budi Utomo. Organisasi ini awalnya itu dipelopori oleh mahasiswa Indonesia yang berasal dari kedokteran Stovia untuk memperjuangkan nasib rakyat Indonesia. Nah, dari mahasiswa Stovia inilah kemudian pada tanggal 20 Mei 1902 mahasiswa Stovia sepakat untuk mendirikan organisasi yang bernama Budi Utomo atau BU dan memilih Dr. Sutomo ini sebagai ketuanya. Nah, selain Dr. Sutomo, terdapat tokoh lainnya juga yang merupakan pendiri dari Budi Utomo ini, seperti halnya Gunawan, Cipto Mangunkusumo, dan RT Aryo Tirto Kusumo. Nah, adapun peran dari organisasi Budi Utomo ini adalah ada 5. Yang pertama, memajukan dan meningkatkan derajat bangsa Indonesia melalui pendidikan dan kebudayaan. Yang kedua, membiayai pendidikan anak bangsa yang cerdas namun tidak melanjutkan sekolahnya karena masalah biaya. Yang ketiga, memajukan teknik dan industri Indonesia. Dan yang keempat, memajukan pertanian, peternakan, dan perdagangan Indonesia. Serta yang kelima, menghidupkan kembali seni dan budaya Indonesia. Nah, organisasi kedua yaitu Sarekat Islam atau SI. SI ini awalnya itu merupakan suatu Sarekat Dagang Indonesia yang fungsi dari Sarekat Dagang Islam ini berubah. Yang awalnya itu SDI yang merupakan Sarekat Dagang Islam saja, ya, berganti nama menjadi Sarekat Islam atau SI yang fungsinya itu tidak hanya berfokus kepada perdagangan, namun juga berfungsi pada bidang-bidang lain seperti sosial, politik, ekonomi, dan sebagainya. Nah, tujuan utama dari SI ini pada awalnya itu untuk melindungi pedagang pribumi dari ancaman pedagang Tiongkok yang ada di Indonesia. Karena pada tahun 1911, pedagang Tiongkok yang ada di Indonesia ini berkuasa di pasar perdagangan lokal yang ada di Indonesia, sehingga membuat para pedagang lokal yang merupakan minoritas sedikit pendidikan dan sedikit pengalaman tersingkir dengan adanya pedagang Tiongkok yang ada di Indonesia yang banyak pengalamannya di dunia internasional. Nah, kemudian SI ini awalnya itu SDI yang berganti nama pada tanggal 30 September 1912 itu menjadi SI yang merupakan Sarekat Islam. Perubahan nama dimaksudkan agar kegiatan organisasi lebih terbuka ke bidang-bidang lain, tidak hanya untuk perdagangan saja. Nah, kemudian pada 1913 SI ini dipimpin oleh Haji Umar Said Cokro Binoto. Anggota SI semakin bertambah, dibuktikan pada tahun 1915 anggota SI ini berjumlah 18.000 orang yang di dalam itu kebanyakan para pedagang Indonesia. Nah, pada tahun 1923 SI berubah nama kembali menjadi Partai Sarekat Islam yang fungsinya itu berfokus kepada politik namun juga pada perdagangan. Nah, jadi di sini dia fokus ke politik dan perdagangan. Nah, pada tahun 1927 PSI ini menetapkan tujuan pergerakan secara jelas, yaitu untuk menjadikan Indonesia itu sebagai negara merdeka namun berasaskan Islam. Nah, dari PSI ini mereka bersifat non-kooperatif terhadap Belanda. Yang awalnya SI dan SDI ini bersikap kooperatif terhadap Belanda, namun PSI ini bersifat non-kooperatif terhadap Belanda atau tidak mau bekerjasama terhadap Belanda. Nah, kemudian organisasi Indische Partij atau IP ini adalah partai politik pertama yang ada di Indonesia yang di dalamnya itu benar-benar membahas mengenai politik atau perkembangan politik yang akan terjadi di Indonesia. Nah, dari Indische Partij inilah didirikannya pertama kali politik yang ada di Indonesia secara resmi. Nah, pendiri IP ini terkenal dengan sebutan 3 serangkai yang di dalamnya terdapat Louis Baker,
Baker atau Danu Dirjo Setiabudi, RM Suryadiningrat, dan Cipto Mangunkusumo. Dispartis dideklarasikan pada tanggal 25 Desember 1912. Tujuan dibentuknya IP ini yaitu untuk mengembangkan semangat nasionalisme bangsa Indonesia melalui politik tadi. Keanggotaan IP terbuka bagi seluruh golongan tanpa memandang suku, agama, dan ras. Kemudian Indispartis ini pada tahun 1913 terdapat masalah antara masyarakat Indonesia dan Belanda, karena pada tahun 1913 ini Belanda ingin merayakan 1100 tahun kebebasan Belanda terhadap kekuasaan dari Prancis terhadap Belanda. Nah, dari Belanda ini yang merupakan penjajah Indonesia menginginkan rakyat Indonesia ikut merayakan hari kemerdekaan dari Belanda. Nah, dari keinginan Belanda inilah terjadinya kontroversi antara masyarakat Belanda dan Indispartis, yaitu organisasi Indispartis ini, di mana Indispartis ini menganggap bahasanya bagaimana bisa masyarakat Indonesia yang merupakan daerah terjajah yang dijajah oleh Belanda ini merayakan hari kemerdekaan dari Belanda yang merupakan bangsa yang menjajah mereka. Nah, kemudian dari pertentangan inilah salah satu dari 3 serangkai ini yaitu Suwardi Suryadiningrat menulis sebuah artikel yang berjudul All in Netherlander West. Apabila kita artikan itu judul dari artikel tersebut mengartikan bahwa seandainya aku orang Belanda. Nah, di dalam artikel tersebut menyatakan bahwa semacam keluhan dari rakyat Indonesia yang menganggap bahwa tindakan Belanda ini sangat tidak adil bagi masyarakat Indonesia, yang menganggap bahwa bagaimana bisa Belanda ingin rakyat Indonesia yang merupakan daerah terjajah untuk merayakan kemerdekaan Belanda itu sendiri. Nah, dari tulisan yang dari Suwardi Suryadiningrat ini, 3 serangkai yang merupakan pelopor utama dari pendiri organisasi Indispartis ini ditangkap oleh Belanda. Ketiga-tiga ini ditangkap oleh Belanda dan dibuang ke Belanda oleh Belanda. Organisasi lainnya yang ada di Indonesia yaitu Perhimpunan Indonesia atau PI. PI ini didirikan oleh orang-orang Indonesia sendiri yang ada di Belanda pada tahun 1905. Awalnya itu bernama Indis Vereniging. Jadi awalnya itu bukan Perhimpunan Indonesia, namun Indis Vereniging pada tahun 1905. Kemudian pada tahun 1922 berubah kembali namanya menjadi Indonesis Vereniging dengan kegiatan utamanya itu politik. Kemudian pada tahun 1925 berubah lagi namanya menjadi Perhimpunan Indonesia dengan alasan agar bangsa Indonesia atau anggota dari organisasi ini lebih mudah untuk menyebutkannya dan menggambarkan bahwa di dalam organisasi ini terdapat orang-orang Indonesia yang peka terhadap permasalahan yang ada di Indonesia. Nah, ada pun tujuan utama dari pembuatan Perhimpunan Indonesia ini ada 2. Yang pertama, untuk mencapai kemerdekaan Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme. Yang kedua, itu memperoleh suatu pemerintahan di Indonesia yang bertanggung jawab kepada seluruh Belanda rakyat. Nah, jadi tujuan kedua ini menunjukkan ada suatu pemerintahan resmi yang tidak adanya turut ikut campur bangsa lain terhadap Indonesia, yang tentunya harus bertanggung jawab kepada kepentingan seluruh rakyat yang ada di Indonesia. Adapun tokoh-tokoh dari Perhimpunan Indonesia ini ada banyak sebenarnya. Di sini ada Muhammad Hatta, Ali Sastro Anijoyo, Abdul Majid Joyoadiningrat, Iwa Kusuma Sumantri, Sastro Mulyono, Sartono, Gunawan Mangkukusumo, dan Nazir Datuk Pamuncar. Nah, dari organisasi Perhimpunan Indonesia ini terdapat maklumat atau manifesto yang menunjukkan arah perjuangan dari PI ini yang dikeluarkan pada tahun 1925. Adapun isi dari maklumat tersebut, yang pertama, Indonesia bersatu menyingkirkan perbedaan dan dapat mematahkan kekuasaan penjajah. Yang kedua, diperlukan aksi massa yang percaya kepada kekuatan sendiri untuk mencapai Indonesia merdeka. Yang ketiga, melibatkan seluruh lapisan masyarakat merupakan syarat mutlak untuk perjuangan kemerdekaan. Yang keempat, anasir yang berkuasa dan esensial dalam tiap-tiap masalah politik. Dan yang kelima, penjajahan telah merusak dan demoralisasi jiwa dan fisik
sehingga perlu atau harus pembenahan jiwa dan materi rakyat. Nah, dari maklumat inilah menjadikan pergerakan nasional Indonesia itu semakin besar. Adanya keinginan dari bangsa Indonesia atau pemuda-pemuda yang ada di Indonesia itu untuk menjadikan bangsa Indonesia bebas dari penjajah. Sehingga dari maklumat ini terrealisasikanlah sebuah kongres atau kongres terjadi dua kali kongres. Yang pertama kongres 1, yang kedua kongres 2. Nah, pada kongres 2 inilah menghasilkan suatu hal yang besar bagi bangsa Indonesia. Pada tanggal 28 Oktober 1928 dicetuskanlah Sumpah Pemuda bagi bangsa Indonesia. Nah, yang terakhir, Partai Nasional Indonesia atau PNI. Partai Nasional Indonesia atau PNI ini didirikan pada tanggal 4 Juli 1927 di Bandung yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno. Tujuan dari PNI ini sendiri yaitu Indonesia merdeka dengan ideologi nasionalisme. Organisasi PNI ini mengadakan kegiatan konkret baik politik, sosial maupun ekonomi, sehingga sifat dari partai PNI ini bersifat terbuka, di mana banyak sekali hal-hal yang dibicarakan pada partai ini. Kemudian dari sisi Belanda bagaimana, Bu? Nah, dari sisi Belanda menganggap bahwa partai PNI ini merupakan partai yang sangat mengganggu bangsa Belanda. Mengganggu itu dalam artian bahwasanya bangsa Indonesia yang ada di partai ini dapat menghancurkan kekuasaan Belanda di Indonesia, sehingga Belanda menangkap tokoh-tokoh pelopor utama dari Partai Nasional Indonesia ini, yaitu di dalam terdapat Soekarno, Mas Kun, Gatot Mangkupraja, dan Supriya Dinata. Nah, dari tokoh-tokoh inilah Belanda menangkap, menginterogasi, kemudian dari hasil interogasi tersebut para tokoh-tokoh ini dipenjarakan oleh Belanda. Nah, kemudian pada tahun 1931 PNI ini dibubarkan. Pada tahun 1931 PNI ini dibubarkan. Selanjutnya terdapat tokoh-tokoh lain yang ada di Indonesia yang mendirikan partai lain, seperti halnya Sartono membentuk Partai Partindo, kemudian Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir mendirikan Pendidikan Nasional Indonesia PNI juga, namun di dalamnya lebih berfokus kepada pendidikan bangsa Indonesia. Nah, tapi lagi tokoh-tokoh yang ada di sini itu ditangkap oleh Belanda dan diasingkan di Papua, yaitu di daerah Boven-Dipul, karena Belanda menganggap bahwasanya dengan dibentuknya partai-partai atau organisasi-organisasi lainnya dapat mengganggu atau mengancam keberadaan Belanda tersendiri yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, setelah adanya Partai Nasional Indonesia ini dibubarkan, Belanda memberikan kebijakan bahwa Indonesia tidak boleh lagi mendirikan organisasi-organisasi lain. Itulah materi yang telah Ibu sampaikan. Ada 5 organisasi yang didirikan di Indonesia. Apabila ada pertanyaan, bisa anak-anak kirimkan ke WA Group maupun di Google Classroom. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Selamat belajar, kemudian tugasnya segera dikumpulkan. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.